keputusan instan, dampak panjang, mengapa rakyat selalu jadi korban? Kamu pernah lihat pejabat dengan wajah serius bilang, "Tenang, semua sudah terkendali," 5 menit kemudian, harga beras naik, listrik mati, dan jalan banjir. Rakyat cuma bisa tepuk jidat sambil bilang, "Ini terkendali di dunia paralel kali ya." Setiap hari kita disuguhi berita tentang keputusan pemerintah. Sebagian terlihat megah, sebagian terlihat darurat. Tapi apakah kita benar-benar memahami dampaknya pada hidup kita sehari-hari? Masalahnya, kebijakan yang diambil secara instan hanya memberi kesan cepat tanggap, tapi seringkali menimbulkan masalah baru yang lebih besar di belakang. Dan tahukah kamu, rakyat biasa seperti kita yang harus menanggung akibatnya. Kemiskinan bukan sekadar soal kurang uang, ia adalah jebakan sistemik yang muncul karena pendidikan yang tidak merata, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, dan distribusi ekonomi yang timpang. Program bantuan sosial sering hanya menambah luka sementara. Rakyat dapat beras hari ini, tapi besok kembali lapar. Tanpa pembenahan mendasar, kemiskinan tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Kebijakan sering berpihak pada mereka yang kaya, karena investasi dan pencitraan memberi hasil instan yang bisa dipamerkan, sementara rakyat kecil hanya jadi pelengkap laporan. Ketidaksetaraan pun semakin mencolok. Segelintir orang hidup berlimpah, sementara mayoritas masih berjuang untuk makan sehari-hari. Rasa keadilan terkikis perlahan. Ucapan pejabat yang tidak sesuai tindakan menciptakan jurang kepercayaan. Rakyat mulai merasa suaranya tidak berarti lagi. Ketidakpercayaan ini berbahaya, bukan hanya membuat orang malas memilih, tapi juga memecah belah masyarakat. Padahal, modal sosial kepercayaan dan solidaritas adalah fondasi bangsa. Proyek besar memang terlihat hebat, jalan tol panjang, gedung tinggi, atau jembatan raksasa. Tapi kalau dibangun tanpa perencanaan ekosistem industri, hasilnya hanya simbol, bukan solusi. Di atas kertas, pertumbuhan terlihat indah, namun di lapangan, rakyat tidak merasakan perubahan nyata. Pertumbuhan semu hanya menambah ilusi, bukan kesejahteraan. Dalam dunia global yang penuh kejutan perang dagang, krisis energi, revolusi digital, negara butuh kebijakan yang fleksibel. Sayangnya, ketidakmampuan beradaptasi membuat ekonomi rapuh, UMKM kalah bersaing, buruh kehilangan pekerjaan, dan rakyat menjadi korban utama krisis. Sumber daya alam kita terus digali, ditebang, dan dieksploitasi tanpa memikirkan masa depan. Semua demi hasil instan. Akibatnya, lingkungan tercemar, udara, air dan tanah rusak. Generasi berikutnya akan menanggung kerugian yang lebih besar dari keuntungan yang kita nikmati sekarang. Setiap tahun kita menyaksikan banjir, longsor, dan kekeringan yang sama, seolah-olah bencana ini sudah jadi tradisi tahunan. Padahal, ini bukan sekadar takdir. Tanpa perencanaan ekologis jangka panjang, masyarakat terutama yang miskin akan selalu jadi korban paling menderita. Legitimasi politik lahir dari kepercayaan rakyat. Ketika janji-janji tidak ditepati, kepercayaan itu menguap. Rapuhnya legitimasi membuat negara mudah diguncang. Krisis kecil bisa menjadi gempa politik besar yang mengguncang stabilitas bangsa. Inkonsistensi pejabat membuka celah lebar bagi korupsi. Regulasi jadi bisa dipelintir demi kepentingan pribadi. Hukum pun terasa tajam ke bawah tampil ke atas. Rakyat kehilangan rasa percaya bahwa keadilan benar-benar ada. Kebiasaan instan elit menular ke masyarakat. Lama-lama, budaya asal cepat jadi kebiasaan nasional. Hasilnya, kualitas hilang, kesabaran lenyap, dan bangsa kita makin terbiasa dengan mentalitas jangka pendek. Generasi muda melihat pejabat berbicara idealisme, tapi bertindak pragmatis. Dari situ, lahirlah sinisme. Mereka merasa tidak ada gunanya bermimpi tentang perubahan. Rasa percaya diri untuk membawa perbaikan pun hilang sedikit demi sedikit. Krisis yang berulang, ditangani dengan cara reaktif, meninggalkan luka batin di masyarakat. Luka itu bukan hanya sekali, tapi terkumpul menjadi trauma kolektif. Rakyat makin yakin bahwa negara tidak bisa diandalkan. Dari sosial ke ekonomi, dari lingkungan ke politik hingga budaya, semuanya saling terhubung. Dampaknya tidak berdiri sendiri, tapi saling menambah. Rakyat jadi korban berlapis-lapis, sementara elit pragmatis mungkin tetap untung. Ironis bukan? Meski krisis terus datang, jawaban pejabat selalu sama, semua terkendali.
Pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus menerima konsekuensi dari keputusan instan tanpa perubahan nyata? Lihatlah sekelilingmu. Apakah harga kebutuhan pokok stabil? Apakah lingkungan aman dari bencana? Apakah kamu percaya pejabatmu bekerja untuk rakyat? Kalau jawabannya membuatmu menghela napas, berarti dampak ini nyata di hidupmu. Lihatlah sekelilingmu. Apakah harga kebutuhan pokok stabil? Apakah lingkungan aman dari bencana? Apakah kamu percaya pejabatmu bekerja untuk rakyat? Kalau jawabannya membuatmu menghela napas, berarti dampak ini nyata di hidupmu.